Yasuda ingin mengunjungi Bouya yang sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah. Yasuda sampai di depan pintu rumah Bouya. Yasuda yang kesal karena tidak ada jawaban dari Bouya mulai mengetuk pintu rumah Bouya. Dari dalam rumah Bouya menanyakan siapa itu. Yasuda pun menjawab bahwa ini aku Yasuda, lalu Bouya menanyakan apa yang kau inginkan. Yasuda berkata, kau sudah 3 hari tidak masuk sekolah, aku khawatir tahu. Bouya menjawab, pergilah, aku ingin sendiri, tetapi Yasuda meminta untuk masuk sebentar untuk menemui Bouya. Tetapi Bouya menjawab dari dalam rumah, tidak, kau pulang saja. Tidak habis akal Yasuda pun memberitahu Bouya bahwa Yasuda membawa buah dan kue saat dalam perjalanan ke rumah Bouya. Yasuda pun diperbolehkan masuk oleh Bouya. Saat melihat Bouya, Yasuda pun terkejut melihatnya. Hasil pertarungan dengan Rindaman yang membuat Bouya babak belur dan belum pulih sepenuhnya. Yasuda menanyakan ke Bouya, kau tidak berkelahi dengan Rindaman kan? Bouya terdiam dan mulai mendekati lemari di rumahnya. Yasuda menanyakan ke Bouya, kau berkelahi dengan Rindaman, kapan dan di mana? Tetapi Bouya hanya terdiam dan melihat ke arah Yasuda. Yasuda menanyakan apa kau kalah? Tetapi Bouya hanya terdiam dan menunduk. Yasuda berkata, jadi kau kalah, bahkan kau pun belum bisa mengalahkan Rindaman. Bouya berkata, aku sudah bertarung dengan mengerahkan segenap kekuatanku, dari pukulan tendangan itu lebih dari cukup untukku. Yang jelas dia benar-benar kuat. Sebenarnya dia makhluk apa? Apa dia manusia? Kalau kau tahu tentangnya, beritahu aku Yasu. Jadi kau kalah. Di dunia ini benar-benar ada yang bisa mengalahkanmu. Apa dia memang manusia? Iya, aku kalah. Ini pertama kalinya aku berkelahi dengan orang seperti itu. Pertama kalinya dalam hidupku. Katsuragi berkata, aku jadi ingin bertemu orang ini dengan si Bouya Harumichi. Besok kau ada waktu, Megumi? Besok aku libur, jadi bagaimana jika kita pergi minum? Rindaman pun menyetujui ajakan Katsuragi. Katsuragi mengatakan untuk telepon aku besok, aku tahu tempat yang bagus, dan Rindaman pun menyetujuinya. Yasuda menjelaskan kebenaran tentang Rindaman dan mengatakan Rindaman itu selalu menjadi yang terasingkan. Bouya akhirnya mengetahui fakta sebenarnya tentang Rindaman dan mengetahui tentang cerita ayah dan kakak tirinya. Dia pasti kesepian, tidakkah kau berpikir begitu? Mengapa kau tidak menjadi temannya saja? Dengan begitu kalian tidak perlu berkelahi lagi dan bisa menjadi tim tak terkalahkan. Bouya meminta Yasuda untuk diam dan berikan makanan yang dibawakannya. Yasuda telah menghabiskan semuanya dan tersisa yang dia makan dan diberikan ke Bouya. Yasuda dipukul oleh Bouya karena membawa makanan untuknya malah dihabiskan sendiri oleh Yasuda, dan Bouya pun menyuruh Yasuda untuk pulang. Yasuda pulang dan senang karena Bouya sudah disadarkan oleh Rindaman sambil menghitung hutang Bouya. Sebaiknya aku menjadi teman Rindaman, tim yang tak terkalahkan. Bouya pun membayangkannya. Bouya yang kesal menendang meja dan berkata tidak akan pernah terjadi. Hiromi terkejut mendengar Bouya kalah dari Rindaman. Iya, aku ke rumahnya kemarin, dia benar-benar kacau. Hiromi menanyakan di mana dan kapan mereka berkelahi, tetapi Yasuda pun tidak mengetahuinya. Hiromi berkata kepada Yasuda untuk tidak memberitahu siapapun sampai kita tahu detailnya. Honjo berkata kepada Hiromi untuk cepat mengobrolnya. Hiromi berkata kepada Yasuda bahwa ada yang ingin menemuimu. Hiromi berkata kepada Yasuda, bagimulah orang ini sangat menakutkan di dunia. Akutsu pun muncul di hadapan Yasuda. Yasuda terkejut dan takut melihat Akutsu. Yasuda langsung ketakutan dan akan membayar kekurangan biaya cuci baju yang pernah ketumpahan kopi. Tetapi Yasuda langsung dipeluk oleh Akutsu. Akutsu pun memberitahukan keinginannya untuk bergabung dengan Harumichi Family dan ingin menjadi anak buahnya, dan meminta Yasuda memberitahukan ke Bouya kalau Akutsu ingin menjadi anak buahnya. Yasuda terkejut mendengar apa yang dibicarakan oleh Akutsu. Yasuda bingung mau menjawab apa ke Akutsu.
Honjo menjelaskan bahwa awalnya Akutsu datang ke kami, tetapi kami bukanlah anak buah Bouya. Aku beritahu bahwa jika ingin bergabung dengan Bouya Harumichi, kau harus bertemu dengan anak buah pertamanya yaitu kau Yasuda. Akutsu menjelaskan aku mempunyai 24 pengikut yang siap mengikuti Harumichi Family. Akutsu berkata ayo kita berusaha bersama mewujudkan mimpi kita menyatukan Suzuran. Hiromi memberitahu Yasuda kurasa itu ide yang bagus jika Suzuran bersatu tidak ada lagi kekerasan dan perkelahian. Kalau Harumichi Family yang mengambil alih Suzuran maka kau akan menjadi nomor 2 di Suzuran Yasuda. Aku tidak punya masalah denganmu atau dengan Bouya Harumichi. Yasuda membayangkan kalau dia menjadi orang nomor 2 di Suzuran. Yasuda berkata, ayo kita buat Harumichi Family dan mengubah sekolah ini, ayo kita wujudkan mimpi itu. Di malam hari, Katsuragi sedang membeli rokok di mesin otomatis pinggir jalan. Katsuragi kesal karena rokoknya nyangkut di mesin tidak mau keluar. Katsuragi mencoba untuk menggedor mesin rokok tapi tidak berhasil keluar lalu muncul Bouya di belakangnya. Bouya berkata, hei paman bisa cepat tidak? Aku juga mau beli rokok. Katsuragi menjawab apa paman? Tunggu sebentar mesin ini memakan uangku. Bouya berkata oke menyingkirlah mungkin di sebelah sini. Ditendanglah oleh Bouya mesin rokok tersebut dan rokoknya pun keluar. Rokoknya langsung diberikan ke Katsuragi. Bouya menanyakan apa yang kau lihat paman? Kau bukan homo atau apa kan paman? Melihatku seperti itu, Katsuragi pun kaget dan kesal karena dituduh seperti itu. Dasar bocah sombong. Rindaman muncul mengatakan ke Katsuragi untuk cepat apa ada sesuatu. Katsuragi menjawab kalau tidak ada apa-apa dan apakah aku terlihat tua itu di matamu. Rindaman pun melihat sosok Bouya tidak jauh darinya. Bouya melihat ke belakang dan ternyata yang dia lihat itu Rindaman. Bouya Harumichi. Apa Bouya Harumichi? Rindaman. Mereka pun bertemu kembali. Mereka bersamaan berkata, aku berhutang satu padamu. Rindaman berkata dalam hati brengsek, dia menang dariku, tapi dia bilang berhutang satu padaku, apa dia mempermainkan aku. Bouya berkata dalam hati dia benar-benar meremehkanku. Bouya dan Rindaman saling menatap dan Katsuragi bertanya kalian ini kenapa sih? Mereka berdebat karena ingin pergi tapi saling menghalangi. Mereka sama-sama tidak mau mengalah untuk pergi. Bouya meledek Rindaman dengan sebutan Megumi-chan. Rindaman meledek Bouya dengan sebutan bocah. Mereka pun akhirnya saling pergi. Katsuragi pun kebingungan kalian ini kenapa sih? Kalian seperti bocah SD saja, bukannya kau menghargai orang itu lagi pula aku tidak pernah melihatmu bicara dengan orang lain selama itu. Si sialan itu mengalahkanku tetapi malah bilang berhutang satu padaku, aku mengakuinya dia kuat tapi dia itu hanya membuat darahku mendidih saja. Astaga kupikir aku akan terkena serangan jantung, bisa bertemu dengan dia di tempat seperti ini. Dia menang tetapi dia bilang berhutang satu padaku. Dia pikir dia itu siapa keparat. Sial tunggu saja kau brengsek. Di tempat lain geng armament mulai bergerak. Senda terkejut melihat ada geng armament. Senda ingin melarikan diri tetapi dihalangi oleh geng armament. Senda dihalangi oleh salah satu anggota geng armament. Senda mencoba untuk melawannya. Tetapi dengan mudah dihindari oleh salah satu anggota armament dan Senda pun terkena tendangan. Senda terkena tendangan di mukanya. Membuat Senda terpental. Senda langsung diinjak. Anggota armament menanyakan kemana Bandoh pergi. Aku jadi repot-repot mengurusimu, kudengar gengmu sudah dihabisi. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah mempermalukan nama armament? Senda mengatakan kalau tidak tahu keberadaan Bandoh tetapi berujung ditendang kembali. Datanglah geng armament mengepung Senda. Semua berkumpul untuk mengetahui keberadaan Bandoh di mana. Senda terkepung dan tak akan bisa melarikan diri. Muncullah salah satu ketua geng armament dan mengatakan kau tidak mengetahui keberadaan Bandoh.
Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Baiklah, aku tanya satu hal padamu. Siapa gerangan yang telah menghabisi gengmu? Bouya Harumichi yang telah menghabisi kami. Bouya Harumichi. Baiklah, terima kasih, kami sudah tidak membutuhkanmu lagi. Ryushin, patahkan kedua lengan dan kakinya. Ryushin pun mematahkan kedua tangan dan kaki Senda. Keesokan harinya Bouya sudah siap untuk kembali ke sekolah. Yang beginilah benar-benar gayaku, benarkan Yasu. Yasuda menjawab, benar bos. Bouya menjawab, apa bos? Ya, mulai hari ini aku akan memanggilmu bos. Tenang saja, begitu kita sampai ke sekolah aku akan menjelaskan semuanya. Yasuda menanyakan bagaimana dengan Rindaman. Bouya menjawab, sesungguhnya aku ini orang yang sensitif yang tidak suka marah-marah, tapi kalau membahas soal dia, aku akan sedikit kasar. Sampai jumpa di chapter selanjutnya, jangan lupa follow, like, dan subscribe.